maka indikator orang yang sudah mulai mengenal dirinya sampai kepada Allah, dia dan sebagainya. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan, Bu ya. Ini dari Syakira Adnan. Assalamualaikum Buya. Seperti Buya cakap, dalam hati kita hanya ada Allah, dan seperti ilahi anta maksudi wariduka matlubi, itu adalah penyerahan jiwa raga hanya kepada Allah. Bagaimana pula dengan Nabi Muhammad SAW? Adakah jika saya meletakkan di dalam hati saya hanya Allah dan Nabi Muhammad, itu bermaksud saya telah meletakkan yang lain selain Allah? Atau Nabi Muhammad itu dibolehkan karena mengingat Nabi Muhammad SAW sama seperti mengingat Allah, Bu ya. Mohon penjelasannya, Bu ya. Masih di unmute, Bu ya. Oke, baik, Saudari Syakira tadi ya. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam kajian tentang profil baginda Nabi Muhammad dalam kitab Asy-Syifa, karya Imam Al-Qadhi Iyad, bahwa waj'alna dzikraka min dzikri. Kami jadikan menyebutmu itu bagian dari menyebut Allah. Mengingat Nabi Muhammad itu akan menghantarkan kita untuk mengingat Allah. Kita tidak pernah menyembah Nabi Muhammad, tapi dengan menyebut Nabi Muhammad, kita akan termotivasi untuk menyembah Allah seutuhnya. Jadi ketika di dalam kolbu ini ada cinta Nabi Muhammad, justru itulah yang sebenarnya. Apakah ada orang yang bisa kenal Allah tanpa ajaran Nabi Muhammad? Tidak mungkin, kita tidak mungkin sholat tanpa ajaran Nabi Muhammad. Adakah kita mampu sholat, zikir, bisa haji umroh, bisa hari ini teman-teman sudah mulai ada yang nutup berhijab, ada yang sedang belajar bersedekah, kalau tidak ada ajaran Nabi Muhammad? Apa yang membuat kita dapat bersaudara hari ini walaupun tidak pernah bertemu, tapi kita bisa kemudian berbaik? Ya. Mungkin kita juga bingung kenapa. Ternyata rahasianya sederhana sekali, karena ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dalam ungkapan-ungkapan para ulama, Nabi Muhammad itu disebut dengan Babullah, pintu menuju Allah. Jika Sayyidina Ali pintu menuju ilmu Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah Babullah, pintu menuju Allah. Jadi tidak ada pertentangan antara mencintai Nabi Muhammad dan mencintai Allah. Itu satu jalur. Ya. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Sama-sama. Meningkat kepada pertanyaan yang kedua nih Bu ya, dari Hazirah Khairuddin. Assalamualaikum Bu ya. Apakah cara yang sebenar menyikapi sesuatu atau musibah ujian, dan bagaimana seseorang itu bisa benar-benar ridho? Mungkin berkaitan dengan musibah yang belakangan ini terjadi. Ya, semakin kenal Allah, maka akan semakin kuat kita menerima ujian. Semakin jauh dari mengenalnya, maka akan semakin berat dan sakit dalam menghadapi ujian. Ujian itu tidak hanya musibah alam, tapi juga musibah pikiran, musibah perasaan, musibah pertemanan. Jadi musibah itu tidak hanya urusan alam ya. Kalau kayak gempa segala macam itu terjadi dalam waktu tidak setiap hari. Ya. Musibah yang paling berbahaya itu adalah kita tidak mengenal Allah yang menimpakan musibah. Nah, setiap kali kita jauh dari mengenal Allah, maka sedikit pun musibah akan menggoncangkan hati dan akan terasa pahit. Jadi jalan untuk supaya ridho kepadanya, kenali siapa yang menimpakannya. Ini yang pernah dikalamkan oleh Imam Athaillah Skandari, ya. Li khaffifa anka alamul bala, supaya sakitnya ujian itu menjadi ringan kepadamu, kenalilah zat yang menimpakannya kepadamu. Nah, kalau suami istri misalnya, kenapa mampu menanggung hidup
beratnya hidup bersama. Karena kita kenal kita sedang dengan siapa, saudara dengan saudara, kawan dengan kawan, sama-sama berjuang. Biasanya ujiannya begitu, ketika mulai ada masalah, nanti akan berguguran, mana teman sejati, mana yang tidak sejati, mana yang benar-benar hakiki, mana yang tidak hakiki. Ujian itu cara Allah untuk mengeliminasi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di jalannya. Ya. Jadi kenali dia, maka rasakan bahwa musibah itu adalah cara dia menegur kita, cara dia menyapa kita. Semoga Allah menguatkan, terutama saudara-saudara kita yang di Cianjur, yang sudah meninggal wafat, mereka syahid tentunya, gugur di jalan dalam sentuhan-sentuhan Allah itu. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan bagi yang mendapatkan kemalangan itu, semoga Allah kuatkan hati mereka. Amin ya Allah cepat berikan bantuan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami lanjut Bu ya. Pertanyaan dari Desi Sobarna. Assalamualaikum Buya, mohon izin bertanya. Saya pernah mendengar ceramah Buya mati sebelum dinyatakan. Maksudnya gimana Buya? Itu pembukaan dari kitab ini. Jalan ringkas menuju Allah adalah mematikan diri sebelum mati. Itu bukan hadis Nabi, namun dinisbatkan, dikembalikan kepada sumbernya, yaitu Sayyidina Umar. Namun Sayyidina Umar tidak mungkin mengkalamkan, mengatakan hal ini kecuali diajarkan bagi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Imam Najmuddin Al-Kubra, pengarang kitab ini, menyebutkan ini sebagai hadis Nabi Muhammad SAW. Apa maksud mematikan diri sebelum mati? Mati yang kita kenal selama ini itu mati secara tabi'i atau mati secara jasadi, mati secara jasadiah atau tabi'inya. Berpisahnya ruh dengan badan. Yang matikan dirimu sebelum mati, menaktifkan keran otakmu, nonaktifkan pengingkaran kolbumu, istirahatkan jiwamu, jangan urus yang tidak perlu kamu urus, jangan pikirkan yang tidak perlu kamu pikirkan. Lagi sholat, ya kita fokus untuk menyembah Allah, maka jangan pikirkan dunia. Karena kita tidak mematikan diri sebelum mati, sebelum sholat, maka pikiran itu kemana-mana. Ya. Mematikan diri sebelum mati itu artinya memutus hubungan kita dari selain Allah sebelum kematian yang hakiki menjelang. Nah, jadi kematian yang dimaksud adalah kematian majazi, memutus diri, memutus hati dari selain Allah. Itu yang disebut mematikan diri sebelum mati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya. Ini ada pertanyaan berikutnya Buya dari Abdurrahman Muqaddas. Pertanyaannya adalah, Allah kan selalu bersama hamba. Hanya terkadang kita tidak menyadari, bahkan tidak merasakannya. Tiada jalan untuk merasakannya selain menghilangkan nafsiyah kita. Syuhudul kathirah fi wahdah wa syuhudul wahdah fi kathirah. Pandanglah yang satu pada yang banyak, dan pandanglah sesuatu yang banyak itu pada yang satu. Maksud kalimat itu bagaimana Bu? Allah itu kan maha suci dari apa yang kita pikirkan, maha terbebas dari semua yang kita bayangkan. Maka dia tidak dapat dibayangkan. Namun Allah mengatakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi ingat, Allah nggak pernah luput dari niat buruk kita semua. Siapapun yang berniat buruk kepada makhluk Allah, tenang aja ya. Yang diniatin buruk itu, orang yang diniatkan, kita tahu nih ada orang berniat buruk kepada kita, nggak usah takut. Apakah pernah Allah kemudian lalai atau Allah kelewat gitu dari seseorang yang berniat jahat? Nggak ada. Allah itu menyaksikan semua gerak hati manusia, bahkan semua gerak hati itu adalah anugerah dari Allah sebenarnya yang kemudian kita salah artikan. Bagaimana cara menyadari bahwa dia bersama kita? Ya. Nanti ada masa kita nggak bisa mengendalikan. Bahkan setiap hari itu kita banyak sekali tidak menyaksikan di dalam diri ini ada gerakan-gerakan yang bukan dari diri kita sendiri. Satu helai rambut yang tumbuh, itu kan bukan kita yang ngatur. Kuku yang kemudian memanjang, bukan kita yang ngatur.
Ustadz Gofur misalnya berjenggot, berkumis, coba kan repot juga ngerapiinnya tiap hari, ya kan, kumisnya. Kita nggak bisa nahan tumbuhnya. Kemudian yang sudah tambah umurnya, ketika hendak menua, kita nggak bisa menahan diri dari keriput, uban. Apa artinya? Ada yang berkuasa kepada diri ini dan dia selalu membersamai kita, yaitu kudrat iradatnya, ilmunya semuanya. Karena diri ini tiba-tiba sudah gede aja, tiba-tiba udah tua aja, tiba-tiba sudah begitu aja. Tanda bahwa dia selalu bersama kita. Cuma karena secara fisik tidak terlihat, kita tidak menyadari bahwa dia benar-benar bersama kita. Syuhudul wahdah fil kathrah, menyaksikan yang Maha Esa dalam keragaman makhluk, maksudnya menyaksikan perannya di alam semesta. Ya, sebagaimana kita dapat menyaksikan keragaman makhluk dalam keesaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Makin banyak kita buka pertanyaan, makin banyak ini pertanyaan Buya. Masya Allah. Tapi Yang mau izin satu lagi Buya. Oke. Iya. Dari Dewi Yana Buya. Ini Assalamualaikum Buya Razi. Mohon maaf mau bertanya, bagaimana mengetahui seseorang sudah sampai kepada Allah atau belum? Adakah ciri-cirinya? Mohon dijawab. Jazakallah khair. Bagaimana mengetahui seseorang sudah sampai kepada Allah atau belum? Dan apa ciri-cirinya? Sampai itu maksudnya kesadaran. Sampai atau bahasa Arabnya wusul, kesadaran dia sejauh mana kepada Allah. Semakin seseorang itu mengenali dirinya, hakikat dirinya, ketidakberdayaan dirinya, kehinaan dirinya, maka semakin dia mengenal Allah SWT. Jadi nggak usah teorinya, nggak usah tinggi-tinggi, semakin kita tambah dalam memahami seluk-beluk diri, jiwa, kolbu, ruh ini, maka semakin kita kemudian tambah dekat kepadanya. Jadi nggak usah memandang kepada timur, barat, utara, selatan. Lihatlah diri kita sendiri, semakin dekat ke dalam diri, maka semakin dekat kepada Allah yang menguasai diri ini. Itu cara mengetahuinya. Dan ini yang punya kemampuan mengetahuinya, sebagaimana penyakit hanya diketahui oleh dokter yang dia punya alat-alat canggih, tidak semua dokter juga. Begitu juga pengetahuan kita mengenai sesuatu dianggap sudah oke oleh guru yang tentu sudah mumpuni. Kalau di kampus-kampus misalnya dokter, profesor yang sudah sering menguji muridnya dengan skripsinya dan lain sebagainya, sama ya. Kalau di kampus, orang itu dianggap sudah mumpuni, sudah sampai selesai keilmuannya. Untuk strata 1, dia diuji dengan paper, dengan skripsi, S2, S3 dengan tesis, disertasi, maka indikator orang yang sudah mulai mengenal dirinya sampai kepada Allah, dia malah senang diuji. Dia ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang-orang yang sampai usul, dia tidak menolak semua ujian. Dia terima ujian-ujian itu dengan betul-betul senang hati. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang kuat terhadap ujian itu. Amin amin ya robbal alamin. Makin banyak ini Buya, cuma memang waktu kita terbatas dan jamaah juga mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dibacakan dan dijawab oleh Buya. Masya Allah, ini mudah-mudahan menjadi kajian kita yang selalu istiqomah. Insya Allah. Kajian pada kesempatan sore hari ini. Baik, sebelum kita akhiri dan Buya pamit, saya mohon Buya untuk bisa memberikan closing statement pada kajian sore hari ini. Silakan. Baik, astagfirullahaladzim. Teman-teman semua, kita tidak ada yang suci, kita tidak ada yang betul-betul sempurna, hanya Allah lah yang maha sempurna. Maka kita serahkan kesempurnaan kepadanya dan kita kembalikan semua kehinaan ke dalam diri. Itulah makna berserah diri kepadanya.
Maka nanti ketika terjadi kebaikan, kesuksesan, kita anggap kesuksesan itu dari Allah. Jika terjadi kegagalan, ketidakenakan, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, yang kita salahkan diri sendiri. Lalu yang kedua, kenalilah dia, semakin mengenalinya, maka cubitan-cubitannya, ujian-ujiannya akan terasa seperti dielus sang kekasih. Semoga kita tambah mengenalnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.